Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, semoga semuanya sehat, semua berbahagia di dalam kasih Tuhan. Mari kita awali kebaktian pada kesempatan ini dengan menyapa Tuhan lebih dahulu dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjagai dan melindungi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ampuni apabila dalam kehidupan kami selama sepekan ini banyak sekali pelanggaran dan dosa. Tuhan Yesus, kami kesempatan ini berkumpul di hadapan-Mu, bertelut menghadap kehadirat-Mu untuk membawa hati kami, untuk membawa permasalahan kami, untuk membawa pergumulan kami. Karena Engkau adalah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, sebentar kami akan berbakti kepadamu. Terimalah bakti kami, dan kami juga ingat kepada saudara dan teman kami yang mungkin pada kesempatan ini tidak bisa berbakti. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan apabila mereka dalam kekurangan, Engkau sembuhkan apabila mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, kami serahkan kebaktian pada kesempatan ini, urapi kami sehingga apa yang Engkau sampaikan kepada kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini ke tangan penuh kasih-Mu. Amin. Ya. Kita sudah berdoa, menyapa Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu. Anak-anak, saya pengen menyanyi pada kesempatan ini bersama anak-anak dengan satu lagu yang berjudul Berkat Keselamatan. Lagu ini saya tulis sendiri, saya buat sendiri. Kiranya anak-anak berkenan untuk belajar dan memuji nama Tuhan untuk pagi ini. Kita nyanyikan Berkat Keselamatan. Kini hidupku
Demikian lagu yang kita nyanyikan bersama, berkat keselamatan ya, dan berkat-berkat Tuhan yang lain. Karena Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Seperti tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini, Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Ya, Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Karena itu di awal kebaktian ini kita sudah menyanyikan sebuah lagu tentang ucapan terima kasih kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan karena berkat-berkat yang sudah diberi. Ya, kita baca dulu Alkitab kita. Kita buka dari Kitab Perjanjian Lama, masih tentang Keluaran ya. Keluaran 16. Keluaran 16. Disiapkan dulu anak-anak, dibuka dulu Alkitabnya. Keluaran 16 ayat 1, ayat yang pertama sampai 36. Ya, Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ada 36 ayat berarti dari Keluaran 16 itu. Ayat 1 sampai 36. Ya. Nah, nanti bisa anak-anak baca sendiri di rumah. Ini masih tentang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Mereka keluar dari Mesir untuk bulan kedua. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian Tuhan. Ya. Manakala perjalanan mereka penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan halangan, dan tidak jarang pula mereka penuh dengan kekecewaan dan melupakan kuasa Tuhan. Ya. Perjuangan meraih harapan itu bisa digambarkan sebuah perjalanan yang panjang, yang diwarnai oleh kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, bahaya-bahaya, ancaman bahkan, ya. Tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan yang mereka harapkan. Ya, sebelumnya anak-anak silahkan diperhatikan, nanti ada beberapa gambar tentang gambar makanan, gitu. Karena kita hanya bisa kebaktian dari rumah kita masing-masing, Mbak Dirman hanya bisa menyuguhkan gambar. Andai anak-anak kita bisa bertemu, anak-anak akan saya bagi bermacam-macam makanan sesuai yang anak-anak inginkan. Ya. Perhatikan gambarnya. Kalian pilih coba makanan kesukaan kalian. Bebas. Apapun yang kalian suka. Setelah itu kalian tulis apa makanan itu sesuai gambar itu. Terus kalian beri satu alasan
kenapa kalian memilih makanan itu. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ya, sudah anak-anak, ya di situ ada gambar tentang nasi goreng, tentang telur goreng, tentang mie ayam, ada ayam goreng tepung crispy, ya kan? Ada tahu, ada tempe dan lain-lain. Ada juga beberapa minuman. Ya, silahkan kalian memilih satu makanan, gambar maksud saya, yang kalian suka. Setelah itu nanti bisa minta mamahnya masing-masing dibelikan atau dibikinkan ya. Ya, cuman dari gambar itu Bu Dirman mau bertanya, apakah anak-anak sudah pernah memakan makanan yang kalian pilih itu? Mungkin ada yang ayam goreng crispy, ada yang nasi goreng, ada yang mie ayam, dan lain-lain. Saya yakin bahwa anak-anak sudah pernah memakannya, bahkan sering dan berkali-kali. Nah, dari situ apakah anak-anak pernah berpikir, begitu beruntungnya kita, beruntungnya kalian menjadi kalian, karena bisa makan makanan yang kalian butuhkan, yang kalian menjadi favorit kalian, kesukaan kalian. Ya, anak-anak, apakah anak-anak pernah berpikir bahwa Tuhanlah yang menyediakan semua itu? Pernahkah anak-anak berpikir bahwa beruntunglah aku, karena berkat Tuhan selalu melimpah kepadaku lewat orang tuaku atau lewat orang lain, sehingga saya bisa makan apapun yang kalian inginkan. Ya, dari situ Bu Dirman akan bercerita. Tolong itu makanan pilihannya disimpan dulu, keinginannya ditunda dulu, nanti minta bonus setelah kita sekolah minggu. Mungkin ada yang pengen dibelikan ayam Kentucky atau dibelikan nasi goreng yang panas-panas, pedes-pedes ya. Nah, itu anak-anak, makanan itu membuat kita dipuaskan, membuat kita merasa menikmati, dan membuat kita merasa berkat Tuhan begitu luar biasa buat kita. Tetapi kadang makanan itu membuat juga satu pemikiran yang tidak baik. Seperti halnya orang-orang Israel, anak-anak, ketika perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka sering sekali bersungut-sungut, sering sekali marah-marah, sering sekali menyalah-nyalahkan Musa maupun Tuhan, ya, karena ketika itu mereka kecewa, merasa lapar, merasa Tuhan tidak mencukupi kebutuhannya, mereka tidak sabar, mereka mengumpat-ngumpat, mereka marah-marah dengan Musa,
bahwa aku lebih baik tinggal di Mesir dengan perut kenyang daripada saya harus berjalan di padang gurun yang tidak ada apa-apa. Ya, tapi apakah jawab Musa? Musa menjawab bahwa Tuhan itu pasti akan menyediakan makanan buat kita. Apalagi hanya sebuah makanan. Dari peristiwa itu, dari perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu banyak sekali sebenarnya Tuhan bernubuat terhadap mereka. Melakukan sesuatu berkat yang besar terhadap mereka. Mereka mengalami banyak pemeliharaan Tuhan, istilahnya ya. Contoh, boleh kita ingat cerita-cerita yang lalu, atau anak-anak sering membaca sendiri Alkitab di rumah, bahwa pemeliharaan Tuhan itu pertama berupa ketika Mesir mengalami 10 tulah. Ya, 10 tulah. Ada belalang raksasa, ada air menjadi darah, ada kata ya dan lain-lain, itu 10 tulah. Tapi bangsa Israel terlewatkan. Bangsa Israel selamat terhindar dari tulah itu. Luar biasa bukan? Itu karya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bangsa Israel pernah terjepit oleh Laut Teberau dan prajurit-prajurit Firaun ketika mereka tersadar bahwa orang Israel melarikan diri dari Mesir. Mereka prajurit-prajurit mengejar bangsa Israel itu di suatu tempat di depan terhampar luas Laut Teberau. Tentunya menjadi satu dilema. Dia kalau jalan terus pasti musnah oleh air laut. Kalau diam saja pasti akan terkejar oleh tentara prajurit Firaun itu. Tetapi dengan indahnya Tuhan memimpin langkah-langkah mereka, mereka bisa melewati laut tanpa harus basah sedikit pun. Jangankan tenggelam ya, basah aja tidak. Itu cara Tuhan yang di luar pemikiran kita, yang luar biasa. Yang ketiga, berjalan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ketika siang hari mereka di padang gurun tidak merasakan panas karena ada tiang awan, terlindungi dari sinar matahari, dari terik matahari. Dan kalau malam karena gelap, mereka dipimpin oleh tiang api, obor ya, yang bisa menerangi perjalanan mereka. Luar biasa. Tetapi sudah dengan peristiwa yang luar biasa sampai 3 kali pun bangsa Israel masih saja lupa bahwa Tuhan itu selalu mencukupi kebutuhannya, termasuk kebutuhan perut. Ketika itu mereka bersungut-sungut karena perutnya lapar. Orang yang lapar tuh biasanya gampang marah, gampang emosi, sehingga dia lupa. Ya, karena rasa laparnya, karena emosinya, dia lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhannya. Nah, ketika itu mereka menghadap Musa dan marah-marah. Akhirnya Musa hanya bisa berkata bahwa mereka harus bersabar, bahwa Tuhan pasti akan menurunkan berkat-Nya. Benar, anak-anak, setelah mereka
perkemahan mereka ada suara dari beberapa orang bahwa keluarlah, keluarlah. Di sini ada makanan banyak. Ya, Tuhan menurunkan mana, ya, roti mana, roti tidak beragi kepada mereka dan menurunkan burung puyuh, ya, burung puyuh untuk menjadi makanannya. Mereka setiap hari bisa memakan makanan itu, roti mana dan burung puyuh. Tetapi ada beberapa hal yang perlu mereka perhatikan. Melalui Musa, bangsa Israel diperingatkan bahwa makanan ini tidak boleh disimpan. Makanan ini harus dicukupkan untuk 1 hari. Karena kalau disimpannya nanti akan busuk untuk esok hari. Ini dengan kandung maksud bahwa Tuhan itu akan mencukupkan tiap harinya. Jadi nikmatilah hari ini, berkat Tuhan hari ini, tidak usah merisaukan, tidak usah khawatir akan hari-hari berikutnya. Karena Tuhan akan selalu memberkati. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, itu satu gambaran bahwa kita tidak usah khawatir akan kehidupan kita. Ya, karena Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Benar, anak-anak, setelah ada beberapa orang yang mencoba untuk mengumpulkan makanan, menyimpannya, ternyata esok harinya sudah tidak bisa dimakan. Ternyata firman Tuhan memang benar adanya. Nah, kapan mereka boleh menyimpan makanan itu? Ada 1 hari yang boleh, yaitu hari ke-6. Ya, mereka boleh menyimpan makanan itu untuk hari ke-7. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat, di mana orang Israel tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar. Mereka harus tetap berada di dalam rumah untuk berbakti kepada Tuhan. Sehingga makanan itu sudah disediakan di hari ke-6 sebelumnya. Hanya ada 1 hari yang boleh kita menyimpan makanan. Ya, ini apakah maksud Tuhan? Bahwa Tuhan menginginkan bahwa kita harus percaya, membangun kepercayaan bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita hari lepas hari. Ya. Nah, tugas kita adalah sekarang membangun kepercayaan. Nomor 1 adalah percaya bahwa Tuhan itu selalu memenuhi kebutuhan kita, memberkati hidup kita hari lepas hari. Jangan pernah khawatir. Ya. Kebutuhan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, demikian harapan Tuhan terhadap kita di masa kini pun. Kita mencontoh, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel yang sudah berkali-kali Tuhan membuat satu mukjizat yang luar biasa untuk menolong, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita harus tetap percaya penuh bahwa kita tetap harus ingat, apapun keadaan kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, kita belajar untuk bersyukur setiap saat bahwa Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Bersyukur Tuhan selalu menyediakan mana buat kita. Seperti anak-anak yang sudah di awal tadi memilih beberapa menu makanan. Kalau kita bicara tentang makanan itu,
ternyata kita sadari bahwa makanan itu selalu mudah kita peroleh. Ini tidak lepas dari berkat Tuhan. Ya. Sekarang anak-anak mungkin pernah merasakan satu keadaan perut yang sangat lapar. Ketika lapar sampai di rumah, mungkin dari pulang sekolah, di rumah ternyata tidak ada apa-apa. Pasti ada satu emosi yang lebih karena pengen makan tapi nggak ada makanan. Pasti merasa jengkel, merasa kecewa. Nah, kira-kira keadaan itulah yang membuat orang Israel ketika itu dia merasa lebih baik di Mesir saja dengan kehidupan yang tertindas, tapi perutnya kenyang. Ya, mikirnya hanya sesederhana itu, karena ketika itu dia hanya membutuhkan makan, karena dia lapar. Keadaan lapar itulah, keadaan emosi, kebutuhan yang tidak terpenuhi itulah membuat kita tertutup, ya, pikiran sehat kita, akal sehat kita, bahwa sebenarnya sangat mudah Tuhan untuk melepaskan rasa lapar kita itu. Satu hal, kita perlu percaya saja bahwa Tuhan akan mencukupi apa kebutuhan kita saat ini. Ya, itu sebuah firman Tuhan yang perlu kita renungkan, bahwa kehadiran Tuhan selalu tidak pernah terlambat. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu bersyukur kepada Tuhan, biar hati kita merasa bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita, siap untuk berada di tengah-tengah kita, siap untuk memberkati kehidupan kita. Ya, kita menyanyikan satu lagu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya, kebaikan Tuhan akan kita akui, akan kita percayai, akan kita syukuri dengan selalu sering berdoa kepada Tuhan, selalu sering mengucapkan syukur kepada Tuhan baik dalam doa maupun lewat lagu. Ya, rasa kecewa, rasa lapar, rasa jengkel akan membuat kita lupa akan karya Tuhan. Itu perlu selalu kita ingat. Kita akan
selalu bersyukur kepada Tuhan ketika kita berbahagia. Itu hal biasa. Ya, kita selalu memuji nama Tuhan ketika kita senang. Wah, puji Tuhan, nilaiku bagus. Puji Tuhan, banyak berkat makanan di sini. Puji Tuhan, banyak orang-orang yang baik di sekitarku. Itu mungkin yang sering kita rasakan. Tapi bagaimanakah ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa disakiti orang, ketika merasa kita menderita, ketika kita merasa sangat sulit hidup kita, apakah kita akan berbicara, akan meyakini, akan berucap puji Tuhan, kehidupanku seberat ini, ya. Nah, tetapi kita harus menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya bersyukur ketika kita mengalami satu hal yang menyenangkan, mengalami satu keadaan yang sesuai dengan kehendak kita. Ya. Nah, kita harus selalu ingat, selalu percaya, selalu menempatkan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Ya, demikian cerita pada kesempatan ini. Anak-anak nanti bisa membacanya dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir tidak dengan selalu keadaan yang menyenangkan, selalu sesuai dengan kehendak-kehendak mereka, tetapi mereka harus mengalami satu perjuangan yang berat juga, karena orang mencapai sesuatu itu, orang akan mendapatkan sesuatu yang indah itu harus mengalami perjuangan. Karena apa? Tanpa perjuangan kita tidak akan merasa bersyukur. Ya, tanpa kita berjuang, kita tidak akan merasa bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita sebelum memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu. Atas firman yang sudah kita baca. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur bahwa Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Engkau berkuasa, Engkau penuh kasih, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Kau selalu ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita tutup kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah lagu Bapa terima kasih. Ya, kita sudah berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur melalui lagu.
kita sudah berbakti kepada Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Kiranya kebaktian pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.